Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama ibu-ibu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Udah sholat subuh atau belum? Siapa di sini, ayo jujur, yang suka ketinggalan atau kelupaan, kelewatan, ketiduran sholat subuh? Ayo. Gak pernah atau gak mau ngaku? Gak pernah atau gak mau ngaku, ibu? Gak mau ngaku. Gak pernah atau gak mau ngaku, ibu? Insya Allah gak pernah, mudah-mudahan. Aja Nisanya. Nisa suka sholat subuh atau enggak, atau sholat subuh tapi pernah kelupaan? Pernah kelupaan. Pernah kelupaan, kenapa? Karena kadang bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan kerjanya atau mungkin abis nyanyi malamnya ya. Manusiawi. Iya. Bukan belain ya kan, namanya juga manusia, ada lupanya ya atau hilafnya. Nah hari ini kita akan membahas dengan tema yang sangat luar biasa. Ternyata bapak-bapak yang di rumah, yang di studio juga, ibu-ibu semuanya dimanapun Anda berada. Ternyata waktu subuh itu dahsyat sekali karena memiliki kemuliaan yang luar biasa. Tahu nggak Bu? Tahu nggak? Mau tahu? Nah hari ini temanya adalah dahsyatnya waktu subuh. Boleh tepuk tangan ibu-ibu? Yuk kita dengarkan tausiah pertama dari Ustadz Maulana. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilain nusur. Kita bersyukur kita dihidupkan setelah kita dimatikan, dan alhamdulillah kita dikembalikan roh kita untuk menghadap kepada Allah, beraktivitas kembali untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita, karena tidak akan mungkin kita diciptakan di muka bumi ini kalau bukan karena apa? Untuk menyembah kepada Allah. Maka ketika kita dihidupkan, dibangunkan kembali, pertanda kita akan melaksanakan aktivitas berikutnya. Makanya ketika kita bangun tidur jangan lupa baca doa dan baca istighfar 3 kali. Istighfar yang pertama kita ucapkan, ya Allah astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepadamu, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Karena beda taubat, beda ampunan. Taubat itu setelah, sementara ampunan sebelum melakukannya. Makanya ada sebenarnya yang kita lakukan ketika menjelang waktu subuh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, dari beberapa riwayat Rasulullah membaringkan sisi badan beliau sambil menunggu waktu subuh. Tapi sebenarnya itu diibaratkan orang, kata guru saya di pesantren, dikatakan bahwa Rasulullah SAW membaringkan diri beliau sebenarnya seakan-akan berada di liang lahat. Di liang lahat. Kalau liang lahat itu kan memiringkan kan, seakan-akan. Jadi sebenarnya menanti waktu subuh sambil mengingat kematian, berintrospeksi diri. Makanya ada 10 kegiatan yang bisa kita lakukan ketika menjelang waktu subuh. Karena ketahuilah Allah membagi 3 waktunya di waktu malam. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. 4 jam itu yang pertama di awal malam, jam 6 sampai jam 10, 7, 8, 9, 10. Gunakan aktivitas bersama dengan manusia, bersosialisasi. Kemudian 4 jam keduanya kita lakukan, yakni kegiatan apa yang kita lakukan di 4 jam pertengahan itu adalah lakukan istirahat, haknya tubuh. Nanti di 10 terakhir atau 4 terakhirnya itu, sepertiga yang ketiganya kita lakukan apa Bu? Mau tahu? Mau tahu? Ibadah kepada Allah. Jam 2 ke jam 6. 3, 4, 5, 6. Jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama, salat qiyamul lail. Qiyamul lail itu, salat-salat malam itu bisa kita lakukan 5 salat. Salat sunat wudu, mempercepat langkah kita. Salat sunat taubat, penghapus dosa. Salat sunat hajat, permohonan. Salat sunat tahajud, kedekatan diri kepada Allah. Salat sunat witir, dicintai Allah. Maka setelah itu salat lail, ingat tutuplah dengan salat sunat witir. Minimal 11 rakaat. Minimal 11 rakaat. Kalau bisa 20 rakaat. Iya. Bulan Ramadan kan biasanya kan 23. Berarti kalau di luarnya juga harusnya seperti itu. Apalagi disunati memperpanjang, memperbanyak bacaan. Zikir 500, istighfar 100, la ilallah 300, salawat 100. Sambil nunggu. Kalau perlu kita bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, saumnya itu di sepertiga malam. Kalau perlu dimundur-mundurkan 10 menit
sebelum masuk waktu subuh. Nabi biasanya membaca 50 ayat sambil menunggu waktu subuh. Jadi sebaiknya seperti itu. Karena waktu imsak berhentinya itu seakan-akan kita membaca 50 ayat. Kemudian memperbanyak istighfar dan doa. Astagfirullah. Jadi perbanyak istighfar, Pak. Bagus. Berarti sebelum kita melakukan, kita bagaikan cuci tangan. Cuci tangan. Apalagi, ketahuilah salat sunat fajar jangan sampai kita tinggalkan. Karena salat sunat fajar lebih baik dunia seluruh isinya. Salat sunatnya duhur didoakan 70.000 malaikat. Salat sunatnya asar diberikan keberkahan. Salat sunatnya maghrib ampunan dosa. Salat sunatnya isya ditambahkan kebaikan. Makanya jangan pernah tinggalkan salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Atau ini disebut dengan salat sunat fajar. Kemudian berjalan menuju salat subuh di masjid. 1, 2, 3. Enak sekali tuh. Ketika subuh-subuh kita berangkat menuju ke masjid, nikmatnya. Tapi ingat Bu, ketika buka pintu, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahilazim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahilazim. Udah lama kemudian di pintu nih Ustaz. Dan ingat, setelah itu ingat, perbanyak ibadah penghafalan Quran beberapa ayat. Amin. Dan terakhir yang ke-10, kalau bulan Ramadan usahakan jangan pulang dari masjid sebelum terbitnya fajar. Kalau tadi di awal kita sudah mendengarkan lantunan lagu yang begitu merdu suaranya ya. Itu ada salah satu bintang tamu kita. Selain ada Ustadz Azhari yang nanti akan memberikan tausiah juga. Nah ya. Yang tadi nyanyi adalah Nisa Farela. Kak Nisa, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nisa ini aslinya orang mana sih? Orang Solo. Orang Jawa. Orang Jawa, Piye iya. kabare? Saya alhamdulillah. Sekarang kalau ngomongin masalah sholat nih Nisa, Iya. tadi udah bilang kadang-kadang ya suka lupa juga sih Kak Kinos. Iya. Kebanyakan atau seringnya kelewatan sholat subuh itu karena apa? Karena mungkin kalau nyanyi gitu kan pulangnya malam. Jadi padahal udah alarm buat sholat subuh kan. Bunyi di snooze Iya. atau enggak diundur. Kadang juga kesiangan gitu. Terus sebenarnya udah ada niatan buat sholat subuh, terus bangunnya kan jam 7 gitu. Itu tuh kadang mikir kalau sholat subuh tuh masih bisa atau enggak ya gitu. Oh subuh-subuh paling telat jam berapa nanti deh ditanyain. Ya, oke. Ya nanti kita ngobrol lebih banyak tentang keutamaan sholat subuh ya. Selamat datang di Islam itu Indah Nisa. Ya, terima kasih. Oke ya. Kita lanjutkan tausiah berikutnya ya, masih berhubungan dengan dahsyatnya waktu subuh. Kita pengen nanya nih sama Ustadz Cecep. Pak Ustadz, Iya. buat para kaum wanita, apalagi laki-laki juga suka Iya. banget, berat banget sholat subuh. Padahal udah tahu gitu, penting banget, dahsyat banget keutamaan sholat subuh ya. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa masih banyak orang-orang yang sampai sekarang lalai juga sholat subuh? Oh. Silakan Pak Ustadz. Baik. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria-ceria. Terima kasih ya, tepuk tangannya kurang kompak. Maklum subuh-subuh masih ngantuk, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dicatat amalan yang diterima. Karena kita dicatat nuntut ilmu, betul nggak Bu? Kenapa sih orang banyak yang lalai sholat subuh? Ini penting nih. Saya mau cerita, boleh nggak? Ceritanya tentang hutan. Di hutan ada Tarsan. Bosan di hutan terus, dia nggak dapat jodoh. Soalnya ya di situ berbulu semua. Gorila, aku nggak dapat jodoh. Ah, ke kota saja. Tapi dia mengumumkan, wahai penghuni hutan, siapa yang mau jadi raja hutan silahkan, siapapun boleh. Tapi syaratnya adalah siapa yang lari paling cepat. Ternyata ujiannya ini tidak adil. Siapa yang lari paling cepat? Tidak adil. Kenapa tidak setiap penghuni hutan bisa? Mungkin harimau mampu lari cepat, macan juga bisa. Yang kasihan keong dan semut. Betul tidak? Berbeda dengan Islam. Islam itu indah. Boleh tepuk tangan dulu?
Kenapa? Ada satu amalan, ada satu tes atau satu ujian yang bisa diterima oleh semua dan dapat kemuliaan yang luar biasa. Salah satu contohnya pemirsa adalah sholat subuh. Ibu tahu nggak? Kalau ibu sholat subuh dengan suami, lalu dengan anak-anak berjamaah, apa yang didapat ibu-ibu? Ibu mendapatkan pahala yang luar biasa. Apa pahalanya? Seperti ibu semalam sholat tahajud. Jadi tidurnya ibu dicatat tahajud. Luar biasa. Malah yang luar biasa lagi, sholat sunatnya saja sebelum subuh itu lebih baik daripada bumi dan isinya. Subhanallah. Luar biasa. Betul tidak, Bu? Luar biasa enggak? Luar biasa. Ibu kalau hilang mobil, pergi, Bu, ke polisi. Ibu hilang motor, pergi ke polisi. Betul tidak? Kenapa? Karena berharga. Tapi pernahkah kita kehilangan sholat sunat sebelum subuh ke polisi? Padahal itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Pak polisi, lapor, saya hilang mobil. Siapa namanya? Cecep. Tapi coba kalau lapor Pak polisi, saya kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada bumi dan isinya. Apa itu? Saya tadi ketinggalan sholat qobliyah subuh. Pasti diketawain sama polisi, betul tidak? Padahal itu lebih berharga daripada bumi dan isinya. Jadi apa nih? Apa nih? Yang pertama, terlalu cinta dunia kerja, akhirnya sering begadang. Orang yang sering begadang akhirnya ketinggalan sholat subuhnya. Yang kedua adalah sering menganggap waktu subuh hanya untuk istirahat, bukan untuk ibadah. Jadi ini pola pikir yang salah. Oh, subuh itu buat istirahat, bukan untuk ibadah. Akhirnya dia sering ketinggalan. Yang ketiga adalah faktor disiplin diri. Kurangnya ilmu untuk mengikuti perintah Allah. Jadi dia tidak mendisiplin karena dia tidak merencanakan dengan baik. Harusnya bekernya dirancang dengan baik. Oh, waktu subuh nih. Kalau kita dengan bandara, Bu, maaf, 2 jam sebelumnya sudah ada kita di bandara. Takut ketinggalan, betul tidak? Karena kita disiplin. Apalagi tidak adanya edukasi sejak dini sehingga tidak mengajak anak-anak untuk sholat berjamaah ke masjid di waktu subuh. Jadi tidak ada edukasi sehingga sudah dewasa terbawa-bawa. Yang kelima, faktor iman yang sedang turun. Jadi iman itu naik, iman itu turun. Dikala turun, naikkan lebih tinggi. Jangan sampai dikala turun 3, naiknya 2. Besoknya turunnya 7, naik lagi 1. Itu turun terus itu. Yang selanjutnya adalah terlalu banyak melakukan maksiat sehingga membuat hati menjadi mati. Maaf, kehidupan malam, misalnya orang yang rutin ke dugem, dunia gemerlap, sehingga sampai jam 5, jam 6 ketinggalan sholat subuh. Berhati-hatilah, tetap song-song hari esok dengan Cecep ceria-ceria. Terima kasih Ustaz Cecep. Sama-sama. Kehilangan apa hari ini? Kehilangan apa ya? Iya, tadi mau ke kantor polisi. Iya, makanya. Tapi tadi sholat lebih dong. baik. Alhamdulillah. Fajar insya Allah ya. Oh, berarti kalau kehilangan sholat fajar sebelum subuh harus merasa kehilangannya itu harus dapat juga ya. Betul sekali, betul sekali. Terima kasih Ustaz Cecep. Sama-sama. Silakan kembali ya. Ibu-ibu lanjut ya. Lanjut. Oke. Sekarang pengen nanya sama Ustadz Azhari. Biar semua laki-laki tambah semangat selalu jamaah subuh di masjid. Coba minta dijelasin sama Ustadz Azhari gimana caranya atau mungkin kemuliaan-kemuliaan yang terkandung dalam sholat subuh itu sendiri. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu pemirsa yang ada di studio dan jamaah Islam itu indah yang ada di rumah diberikan keberkahan dalam setiap paginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ada di studio nih, wajahnya berseri semua. Saya yakin sholat subuh semua tadi kan? Pasti sholat subuhnya 2 rakaat. Betul? Iya. Pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di sini, kenapa kemudian orang tidak segera sholat subuh? Barangkali dia tidak tahu fadilah sholat subuh. Padahal kata Nabi SAW, pertama, man shallal bardain dakhalal jannah. Orang yang sholat subuh itu menjadi penyebab masuk surga. Kata Nabi, siapa yang sholat bardain? Apa itu sholat bardain? 2 waktu sholat. Sholat asar dan sholat subuh. Siapa yang melaksanakan 2 waktu sholat ini, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kalau orang masuk surga udah cukup belum? Belum cukup. Loh, kok belum cukup Ustadz? Belum tentu orang yang masuk surga tidak masuk neraka. Bisa jadi diawali masuk neraka, dicuci dosanya, baru dimasukin ke...
Maka yang kedua yang perlu adalah perlindungan dari azab neraka. Makanya doa mustajabahnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tidak cuma bermohon surga, tapi bermohon dari azab neraka. Kata Nabi SAW, layyali jannara ahadun man salla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Tidak akan disentuh, tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, waktu subuh dan waktu asar. Yang ketiga, kata Nabi SAW, orang yang sholat subuh, kata Nabi SAW, maka hidupnya dalam jaminan Allah. Man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Maka hidupnya selalu dalam naungan Allah, jaminan Allah. Kalau Allah yang udah jamin, siapa yang berani gangguin kita? Benar? Benar? Ada nggak? Nggak ada, karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedikit orang yang melaksanakan sholat subuh. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, Bu, kalau cari calon mantu, lihat sholat subuhnya berjamaah nggak di masjid. Paginya bangun nggak? Hah? Kalau pagi aja dia bangun, apalagi bangun rumah tangga buat anak-anak ibu. Cia. Tuh. Jadi sholat subuh, Masya Allah, pahalanya luar biasa kata Rasulullah SAW. Tapi ada sebuah cerita di satu perkampungan. Ada seorang kakek-kakek. Kakek ini berumur 70 tahun. 70 tahun dan sangat sepuh sekali. Kerjaannya adalah seorang muadzin yang memanggil azan di salah satu masjid di kampung itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 5 di azan gak ada yang datang ke masjid. Sebut saja kakek itu namanya Cecep. Tapi jangan, kurang marketable namanya, ganti tat. Maulana nama. Dia lihat tidak ada yang datang setelah azan. Jam 9 pagi dia gempur lagi pakai azan. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Betul? Pak RT, Satpam, Hansip, masyarakat setempat ribut. Dia bilang, ini kakek-kakek gila. Kenapa? Sudah jam 9 kok azan. Waktu sholat apa ini? Tetap dilanjutin azan. Akhirnya seluruh masyarakat rame-rame datang ke masjid. Kakek, berhenti nggak azannya? Kalau nggak kakek kita usir dari kampung. Dengan pelan, kakek ini kemudian yang sepuh keluar dari masjid. Dia jumpai orang yang banyak mengatakan dia gila. Apa dia bilang? Siapa yang sebenarnya gila? Kalian jam 5 subuh saya kumandangkan azan. Tidak ada satu orang pun yang datang ke masjid. Betul? Tapi ketika jam 9 pagi saya azan, rame-rame kalian datang ke masjid. Jadi sebenarnya siapa yang gila? Tersindirlah semua orang ini, kemudian rame-rame kembali ke rumahnya masing-masing. Cerita ini sindiran buat kita. Betapa kita tahu dan dengar bahwa telinga kita tahu as-salatu khairum minan naum. Tapi kenyataannya an-naum khairum minas sholah. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan setelah ini kita semakin kuat girohnya untuk sholat subuh, insya Allah. Amin. Apalagi buat laki-laki khususnya gitu ya? sholat subuhnya di masjid ya, Pak Ustaz. Insya Allah. Tapi gini juga, kadang-kadang orang kan meremehkan karena tidak melihat pahalanya itu. Iya, nggak tahu Karena orang kemuliaannya. Coba diumumkan, siapa yang datang dapat 1 kilo beras. Rame itu. Rame Rame. datang atau 100.000. Pernah ada satu masjid, satu tempat sholat Ramadan, tarawih itu, siapa yang datang tarawih dikasih 100.000. Kebayang nggak? Duhur sudah penuh. Kan tarawih habis sisa. Tapi masa harus diiming-iming uang dulu Pak Ustadz ya? Iya, Itu karena yang itulah salah. manusiawi. Ya. Baiklah, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada tausiah dari para narasumber kami. Kita mengenai dahsyatnya waktu subuh. Dan juga ada murotal ayat suci Al-Quran dari Ustadz Syam. Hari ini Al-Isra, Surah Al-Isra ayat 78 dan 79. Insya Allah ya. Tapi sebelumnya sekarang kita dengarkan dulu penampilan dari Nash Indonesia. Teman-teman silakan.
disaksikan oleh malaikat. Barang siapa yang sholat subuh, ia berada dalam jaminan Allah. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Yang mengerjakan sholat fardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Yang mengerjakan Alhamdulillah kita masih di Islam itu indah. Coba dites lagi semangatnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang baru bergabung, hari ini temanya adalah dahsyatnya waktu subuh. Masih dengan bintang tamu, ada Ustadz Azhari Nasution dan juga ada Nisa Farela. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sekarang jamaah di mana berada, kita akan mendengarkan murotal dari Ustadz Syam. Pak Ustadz, silakan nih, hari ini kita akan membaca Surah Al-Isra Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 79. Silakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 79. Wa minal aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Luar biasa. Salat yang disebutkan di dalam Al-Quran biasanya zuhur, asar, maghrib, isya itu salatnya yang disebutkan, Bu. Salatnya, salat duhur disebutkan, salat asar disebutkan, salat isya disebutkan, salat maghrib disebutkan. Dalam riwayat-riwayat begitu pun. Kemudian hebatnya sholat subuh ini karena bukan hanya sholatnya yang disebutkan, tapi juga waktunya. Keutamaannya bukan saja sholatnya, tapi juga keutamaan waktunya. Aqimis sholata liduluki syamsi. Kita disuruh dulu untuk mendirikan sholat. Wa Qur'anal fajr, dan sholat subuh. Artinya sholat fajar adalah sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Karena sesungguhnya sholat subuh itu menjadi saksi. Artinya apa? Ketika kita sholat subuh, itu malaikat menjadi saksi atas ibadah kita. Kalau kita beristighfar di sholat subuh, di saat subuh, ini di waktu subuh. Saya nggak bahas sholatnya, saya akan bahas waktunya. Hebatnya waktu subuh ini. Ketika kita beristighfar di waktu subuh, itu malaikatnya menjadi saksi. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu, waktu subuh itu akan menjadi saksi. Kalau sholat-sholat lain, nggak langsung disaksikan sama Allah. Tapi kalau sholat subuh itu akan disaksikan langsung sama malaikat dan lebih langsung lagi direct. Maksudnya langsung kepada Allah. Ini sholat subuh. Tidak ada di sholat-sholat lainnya. Cuma sholat subuh doang. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kita beristighfar di waktu subuh. Bagaikan kita segelas air. Lalu kita membersihkan gelas tersebut. Ini gelas air yang sudah kotor kita bersihkan. Lalu kita isi dengan kebaikan-kebaikan di waktu subuh tersebut. Kita dalam keadaan suci kembali. Lalu kita beribadah kembali dalamnya. Lalu kita zikir dalamnya, itu berisi kebaikan kembali gelas tersebut. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kemudian disambung lagi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ternyata waktu subuh, salat subuh, waktu fajar ini bukan hanya menjadi saksi, disaksikan malaikat dan disaksikan oleh Allah langsung, akan tetapi maqaman mahmuda,
akan mendapatkan maqam yang mahmuda. Maqam mahmuda, tempat yang mulia, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Orang-orang tadi dijelaskan oleh Ustaz Azhari bahwasanya man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di 2 waktu dingin, di 2 waktu istirahat pasti masuk surga. Ibu-ibu taunya kewajibannya 5 ya Bu ya. Ini kata Rasulullah cuma 2. Siapa yang sholat di 2 waktu ini akan masuk surga. Ini hebatnya sholat subuh nih. Kenapa kok cuma 2 kok bisa masuk surga? Kita kan kewajibannya 5. Berarti kita cuma kerjakan 2 ini udah masuk surga. Nah, ternyata rahasianya siapa yang mampu sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, ada yang mengatakan di riwayat lain sholat asar berjamaah, ini akan mudah melaksanakan sholat-sholat lainnya. Kalau sudah bisa sholat subuh berjamaah, insya Allah duhur gampang, asar gampang, maghrib gampang. Kenapa disebutkan cuma 2 tadi ini? Man sholal bardain dakhalal jannah. Inilah hebatnya waktu subuh, di mana waktu kita dekat dengan Allah, di mana dunia dan isinya diberikan kepada manusia, di mana Allah langsung menyaksikan amalan kita, di mana para malaikat menjadi saksi atas istighfar dan amalan kita. Disinilah hebatnya waktu subuh berjamaah kita ke masjid, bersama-sama kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan untuk Ustaz Syam. Oke ya, sekarang kita berikan kesempatan bertanya untuk bintang tamu. Ya Nisa, tadi pertanyaan bagus banget. Kita akan berikan langsung, tapi boleh diulang nggak sekali lagi biar lebih jelas? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mau tanya? Iya. Kan terkadang kan sholat subuh tuh selalu kesiangan kan? Sekitar bangunnya jam 7 pagi. Itu kira-kira kita masih bisa mengerjakan sholat subuh nggak Pak Ustadz? Wah. Gitu ya. Ini nggak tahu Ditanya. mikrofon yang bagus, apa emang kalau penyanyi nanya aja bagus ya? Gimana tuh Pak Ustadz? Kelewatan, kebablasan tidur. Gini, kalau berbicara masalah tidur, ada 2 orang yang dimaafkan. Orang gila dan orang ketiduran. Anak-anak juga termasuk. Cuma dalam hal ini, mohon maaf, orang ketiduran itu dimaafkan cuma kalau cuma sekali-sekali. Kalau tiap hari ketiduran itu mah niat. Niat ketiduran itu Ya, namanya. jadi salatnya orang yang ketiduran ketika dia sadar. Jadi ketika dia terbangun, langsung salat. Jangan nunggu dulu duduk-duduk ngobrol dan sebagainya. Tidak, langsung salat karena dia baru sadar. Walaupun itu jam 7 atau jam 8 Pak Tidak Ustadz? usah lihat jam, pokoknya bangun langsung salat. Karena dia ketiduran. Boleh ya. Orang yang kelupaan langsung ingat ibadah, langsung laksanakan. Jadi Nah, tidak mesti harus lihat jamnya Tapi lagi. sekarang kasusnya nih Ustadz Cecep, Ustadz Azhari juga. Kadang-kadang kita udah pasang alarm. Jam 5, setengah 5 buat sholat subuh. Tapi begitu bunyi kita matiin atau enggak snooze gitu kan bahasanya. Bunyi lagi, snooze lagi. Akhirnya kebablasan, bangun-bangun jam 7, jam 8. Itu gimana ceritanya? Masih boleh sholat atau enggak? Tanya sama alarmnya udah diwakilin belum sholat subuh? Alarm di mana bisa di miss call dulu alarm. Suka gitu Jadi Pak kata Ustadz. Nabi, man nasiya aw nama, man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha ayusalliyaha idza dzakaraha. Kata Ustaz Maulana tadi udah disebutin, siapa yang lupa dan tertidur ketika dia mau sholat, lupa tidur, kemudian cara menebus dosa itu dia sholat ketika idza dzakaraha, ketika dia ingat langsung sholat. Nah kalau kemudian dia terbangun udah dengar alarm tapi dimatiin lagi alarmnya, an-naum khairum minas sholat, tidur lebih baik daripada sholat, ya ini udah nggak dapat ampunan lagi, berarti dia sudah menunda-nunda dan lalai dalam sholatnya. Ketika lalai, fawailul lil musallin, celakalah orang yang melalaikan sholat. Udah dosa jatuh-jatuhnya. Masuk neraka wail. Ustadz Cecep ada yang mau tambahkan? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Jadi ada orang yang sholat tapi celaka, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Jadi lihat alasannya, ternyata pada zaman Rasulullah pernah mengalami. Jadi bangun kesiangan dan langsung Rasulullah sholat. Jadi kalau dalam kasusnya bukan lalai, kalau orang yang seperti disebutkan oleh Ustadz Maulana, jadi dia betul-betul melalaikan, maka itu orang yang celaka dalam sholat. Tetapi orang yang memang ketiduran, ya sudah sholat saja. Itu namanya Sholat aja. ma'fu, dimaafkan oleh Allah. Ma'fu, dimaafkan. Tapi jangan jadi kebiasaan. Jangan dijadiin biasaan. Gitu Mau mungkin. kepalanya dihancurkan. Orang yang melelehkan salat tidak salat dihancurkan kepalanya. Nanti kalau agak susah bangunnya nggak apa-apa, bilang aja center kita siap bangunin nih. Kan banyak gitu. Kamu dibangunin. Iya. Mau nggak anak-anak nih lagi nonton melalaikan salat terus dia salat tidur lagi lalu tidak salat. Nggak Mau mau, nggak kepalanya dihancurkan? Mau Bu? Nggak mau. Bu, ibu tok kepalanya dulu. Tok. Sakit nggak?
Sakit. Dikencingin, sakit nggak? Sakit. Itu dihancurkan pakai batu, hancur, Nauzubillah. dibulatkan lagi. Nauzubillah. Itu berlangsung mulai subuh sampai duhur. Nauzubillah min dzalik. Amin amin. Ih, ada Nggak mau sebuah cerita dari ulama Hadramaut Iya, Maut Ustadz. Iya Pak Ustadz. Ada seorang jamaah bertanya, Ustadz saya punya anak. Anak saya ini kemudian tidurnya larut malam sehingga bangunnya kesiangan. Waktu subuh sudah berkumandang, tapi saya kasihan kalau bangunin anak saya. Nah. Gitu kan? Sering ya pertanyaan itu ya. Sering. Kita mau bangunin anak, tapi kasihan. Gak tega. Masih nyenyak tidurnya. Iya. Lalu bagaimana ya Habib sebenarnya jawabannya apa kata Habib ini? Wahai ibu, saya kasih sebuah simulasi perumpamaan. Andai rumah ibu terbakar dengan api. Anak ibu masih tidur, apa yang ibu lakukan? Wah saya tarik Ustadz. Tapi dia masih nyenyak. Pokoknya saya tarik, yang penting gak kena api. Begitulah perumpamaannya. Kalau api dunia saja kita narik anak kita buat sholat, buat kemudian terhindar dari api, apalagi untuk subuh, yang itu apinya langsung dari Allah. Gak mau dong anaknya masuk neraka. Jadi peringatan buat Betul. kita juga, kadang-kala orang tua membiarkan anaknya lalai tidak dibangunkan karena takut, kasihan karena Betul. dia kasihan baru tidur, kasihan. Kan kebaikannya untuk anak sendiri gitu. Oke, gitu mungkin ini saja jawabannya. Iya, Puas ya insya Allah. puas, insya Allah. Alarmnya dipasang lagi kalau masih nggak mempan, handphonenya 2. Kalau masih kurang lagi, pasang lagi alarmnya dari yang banyak-banyak. Pokoknya semua harus bangun subuh ya. Terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali. Mewakili kita semua yang ya mudah-mudahan nggak kelewat-kelewat lagi lah sholat subuhnya ya. Kita lanjut tausiah berikutnya nih. Kita akan bertanya lagi kepada Ustadz Azhari. Pak Ustadz, kadang kita sebagai laki-laki masuk kerjanya masih siang. Kalau kita selesai sholat subuh biasanya langsung tidur lagi. Tapi biasanya, nih bertanya nih ya. Rasul dan para sahabat setelah sholat subuh itu tidur lagi atau ada ibadah-ibadah lain dilakukan? Silakan Siap. Pak Ustadz. Amalan-amalan setelah subuh. Tadi kita sudah dijelaskan amalan-amalan sebelum subuh. Ada tahajud kata Ustadz Syam. Ada kemudian sholatul fajr kata Ustadz Maulana. Dan kemudian dilanjuti dengan subuh. Sedangkan amalan-amalan setelah subuh banyak. Banyak sekali. Salah satunya adalah berzikir. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya pada pagi dan petang. Pada pagi dan petang. Sehingga ketika setelah melakukan salat subuh, amalan yang sangat baik kita lakukan adalah berzikir. Sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Bukan zikir, bukan begitu. Sebut saja kalimatut thayyibah, nama-nama yang baik. La taqumus sa'ah hatta yaqulu lahu Allah, 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 Allah. Ada yang berzikir dengan lafaz Asmaul Husna. Allah, Allah, Allah sebanyak-banyaknya. Boleh? Boleh? Ribuan kali boleh? Boleh, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat selagi masih ada orang yang berkata berzikir, la taqumus sa'ah hatta yaqulu lahu Allah, 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 Allah. Afdalul kalam arba'un. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebaik-baik perkataan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Atau doa sapu jagat juga baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang pertama amalannya setelah subuh apa? Berzikir. Yang kedua apa? Salat syuruk. Salat syuruk tahu? Salat ketika matahari sudah terbit. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan zikir, kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat syuruk ketika matahari terbit, maka pahalanya kata Nabi SAW, ka'ajrin umrah au haji. Pahalanya seperti umroh atau haji. Subhanallah. Ibu-ibu udah umroh atau haji yang ada di sini udah umroh? Alhamdulillah. Yang belum ada? Yang belum atau belum dikasih rizki atau belum dapat rizki, salat syuruk karena pahalanya bagikan orang yang umroh atau haji. Insya. Yang ketiga, amalan setelah salat subuh agar kita nggak tidur, agar kita nggak males-malesan, berusaha di waktu subuh akan menambah keberkahan. Lihat, Nabi pernah mendoakan umat
umatnya yang bangun di pagi hari. Nih ibu-ibu yang hadir di studio nih, pemirsa yang nonton acara Islam itu indah, semua dapat keberkahan nih. Semua dapat keberkahan. Karena kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang dia bangun di pagi harinya. Ngapain dia bangun? Beraktivitas. Bukan buat ke kamar mandi doang. Ini bangun, kamar mandi. Habis kamar mandi, tidur. Malaikat keder nyatetnya. Ini buat baik apa buat buruk nih? Udah mau buat baik dicatat, kamar mandi tidur lagi, nggak jadi. Malaikat yang nyatet baik nyimpen notulennya, yang buruk yang nyatet. Oh ini nggak sholat subuh berarti. Jadi kalau mau keberkahan, bangun pagi hari, sholat subuh, lalu berusaha, karena di situ tersimpan keberkahan dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, tapi gitu tadi in case dilema nih, misalnya tadi mau zikir terus sholat syuruk, tapi ingat jam 8 jam 9 harus ke kantor. Kalau nanti sholat syuruk dulu, zikir dulu, di kantor ngantuk. Oh, gak apa-apa. Zikir itu para ulama mengatakan ada dua. Ada zikir khafi, ada zikir kemudian sirri, ada zikir yang jahar diucapkan. Allah, subhanallah, walhamdulillah, kan gitu. Tapi ada zikir yang kita bisa sambil berzikir, sambil nyetir mobil. Bisa. Nyuapin anak sambil zikir. Gak ada Tahu nggak alasan saya kalau- berarti. Tahu nggak kalau saya pakai celana? Apa bacanya? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan duluan. Ya, pakai baju dalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Itu zikir juga Pak Kalau Ustadz? iya, maksudnya? kalau celana la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu zikir juga Pak Ustadz? Ya aku begitu. Oh. Buat susu anak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina kasih la ilaha Ini ibu-ibu nih kalau masak nasi, Iya, nasi. masak lauk untuk suaminya. Baca. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedikit banget uang dia dikasih, sedikit banget uang yang salah makan enak-enak ada apa harus sedikit uang dikasih. Astagfirullahaladzim. Jadi artinya nggak ada alasan untuk nggak zikir, mau ngantor kek, masak kek, ngantor anak sekolah, Iya, itu ibu-ibu zikir kan? harus tetap ya. Sikirnya kalau dia cuci, suamiku jahat. Bener nggak Pas- ibu-ibu? pas dapat uang di kantongnya, ya semua. Iya, nggak jadi zikir kalau gitu. Buat subuh itu sebenarnya gini. Kata Nabi jangan tinggalkan salat yang dihadiri dua malaikat. Jangan sampai engkau tinggalkan salat yang dihadiri dua malaikat. Subuh? Subuh itu Tapi bukan malaikat maut nih. bukan malaikat. Malaikat yang dimaksud tersebut adalah malaikat yang mencatat hari kemarin dan hari ini. Perpindahannya petugas para pencatat itu di waktu subuh. Ganti shift. Ganti seatnya berkata, saya tinggalkan dia dalam keadaan salat subuh, dia pergi. Masya Terus dia Allah. datang, aku datangi dia dalam keadaan salat subuh. Jadi jangan pernah tinggalkan ibadah yang dihadiri dua malaikat. Insya Allah ya. Baiklah jamaah, setelah ini masih ada tausiah dari para narasumber kami mengenai tema masih dahsyatnya waktu subuh. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Maka dia akan masuk surga yang mengerjakan sholat fardain, yaitu sholat subuh dan asar. Maka dia Baiklah jamaah, kembali lagi di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu? Lanjut berarti ya. Nah, buat yang baru bergabung hari ini sekali lagi kami informasikan bahwa temanya dahsyatnya waktu subuh. Masih ada bintang tamu, ada Ustadz Azari dan juga masih ada Nisa di sebelah kiri. Pasti ya. bapak-bapak yang lagi nonton sama Betul. ibu Iya. pasti senang dengan tema ini, hari ini karena paling susah orang tua itu membangunkan anak untuk salat subuh. Dengan mengambil tema ini berarti ada dalil buat mereka untuk menasihati anak-anaknya. Makanya bapak-bapak ibu-ibu bangunkan anak untuk mendengarkan topik kita hari ini. Insya Allah. Yang sangat menarik tentang pembahasan dasarnya waktu Betul. subuh. Nah hari ini, pagi hari ini kita sudah mendapatkan salah satu jamaah di luar sana yang mengirimkan via email mau bertanya, meminta solusi kepada para narasumber kami. Langsung aja kita hubungi ya. Assalamualaikum. Coba pengen tahu masalah apa yang sedang dihadapi. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Iya, silakan nih. Kita sudah membaca
curahan hatinya, tapi sekarang biar semua jamaahnya tahu dan diberikan solusinya. Silakan dibacakan lagi atau mungkin disampaikan lagi. Iya Pak Ustadz. Ustazah, saya mau minta solusi. Saya selalu dicarikan jodoh oleh orang tua saya, Pak. Tetapi orang tua saya mencarikan jodoh berdasarkan kekayaannya aja, Pak. Karena ya saya memiliki begitu banyak hutang. Orang tua saya berharap dengan saya menikah dengan lelaki pilihan orang tua saya, seluruh hutang-hutangnya bisa lunas. Padahal tuh saya nggak cinta dan tidak mau mengecewakan calon suami pilihan orang tua saya, Ustadz. Saya udah berkali-kali jelaskan bahwa saya nggak cinta, nggak mau dijodohkan. Tetapi itu malah membuat saya dan orang tua saya selalu berkelahi, marah-marah di rumah gitu Pak Ustadz. Dan bahkan orang tua saya sampai mengancam saya dengan kata-kata anak yang durhaka, Ustadz. Gimana ini Ustazah? Saya mau minta solusinya. Apakah salah jika saya menolak permintaan orang tua saya? Dan apakah saya termasuk anak yang durhaka gitu Pak? Ustazah. Baik, kami sudah menangkap kurang lebih maksud dan juga pertanyaannya atau solusi yang ingin diminta atau diharapkan seperti apa. Mungkin Iya, bisa Pak. dimulai dari Ustadz Azhari. Ya, secara umum saya kira tidak ada orang tua yang pengen anaknya mendapat jodoh tidak baik. Tetapi ada beberapa pengecualian. Kalau kasuistiknya seperti ini, coba kita lihat makna nikah itu apa sih? Terdiri dari 3 huruf. Asal katanya nakaha, nun, kaf, dan ha. Nun artinya niat. Niat. Istahlaltum furujahunna bikalimatillah. Yang dulu haram jadi halal karena niatnya karena Allah. Yang kedua, kaf, apa artinya? Kaifiyat, regulasi ilahiyah, tata aturan. Bagaimana sih aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, tungkahul mar'ah lil arba. Perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Limaliha, walidiniha, wali maliha, wali nasabiha, wali jamaliha. Ada 4 tuh. Cantiknya, kemudian hartanya, nasabnya, karena agamanya. Ini juga berlaku untuk laki-laki. Anda boleh melihat laki-laki dari aspek fisiknya, boleh melihat dari hartanya, boleh melihat dari nasabnya baik atau tidak. Tapi fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah orang yang memiliki agama, bukan sekedar beragama, karena tidak semua orang yang memiliki agama merasa punya agama. Cari orang yang merasa memiliki agama dalam hidupnya. Jangan cuma lihat harta atau fisiknya, karena fisik ini ibarat bunga, kuntum, kembang, mekar, menguning dan layu. Yang ketiga, saya kira nikah. Artinya hikmah. Salah satu hikmah nikah adalah litaskunu ilaiha, supaya ketenangan. Gimana mau tenang kalau kemudian yang pengen dijadiin imam bukan kehendak kita? Saya kira di sini perlu ada komunikasi yang baik antara ibu, orang tua, ayahnya dan juga anak. Gitu. Mbak, apakah sudah Iya. puas? Enggak, mungkin ada yang mau disanggah lagi? Iya. Tapi Ustadz, Iya. saya juga udah minta bantuan sih kepada paman saya. Bahkan seluruh kakak dari ayah saya Bagus. yang mereka adalah orang paling didengar oleh orang tua saya. Tapi tetap aja Pak Ustadz, ayah Iya. saya keras kepala banget. Gini, Malah saya dibilang gak bersyukur karena jodohnya orang kaya. Coba Ustadz bayangkan Ustadz, perasaan wanita mana yang gak hancur kalau wanita harus menikah dengan yang bukan pilihannya. Bahkan ada apa yang harus saya lakukan lagi Ustadz. Saya juga Gini. bingung, saya udah capek. dengarkan dulu. Mohon maaf. Iya Pak. Sekarang kita semua di sini ikut merasakan atas apa yang dirasakan. Mbak, mohon maaf. Dari perihal jodoh itu akan ada 3 tahap itu. Cari sendiri, dicarikan, dan sesuai dengan harapan orang tua. Ketahuilah, betul tadi dikatakan Ustaz Azhari, tidak akan mungkin orang tua menjebak anaknya. Dan tetap kita berbaik sangka terhadap orang tua. Perihal tentang jodoh, sebenarnya jodoh tidak bisa dipaksakan. Karena yang menjalani jodoh itu adalah anak itu sendiri. Pernah Nabi juga melarang terjadinya peristiwa adanya pemaksaan terhadap jodoh. Tapi yang kedua, coba dilirik dulu kembali. Mohon maaf, di luar dari itu, tadi usahanya udah bagus. Pergi ke om, solusinya bagaimana menyelesaikan utang tanpa harus adanya pernikahan.
Ini kayak peristiwa Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi ini dalam romannya ya. Saya pernah baca novelnya. Itu menarik juga. Mohon maaf. Yang kedua ini apa yang kedua? Coba kita lirik. Jangan sampai pilihan orang tua itu sebenarnya jodoh kita. Bisa jadi. Kan kita tidak ada yang tahu jodoh itu. Ternyata banyak. Angkat tangan ibu-ibu yang dijodohkan sama orang tuanya. Angkat tangan. Nggak usah malu, Bu. Angkat tangan. Angkat tangan, nggak usah malu. Berapa anaknya ibu sekarang? Ada. 4. Ibu anaknya berapa ibu? Maaf ibu. Ibu dipaksa. 7. Ibu 7. Padahal dipaksakan. Jadi jangan buruk sangka dulu. Bisa jadi buruk buat kita, ternyata menurut Allah baik. Ternyata jodoh kita itu harus melalui orang tua. Minta maaf sepanjang tidak ada merusak syariat di dalamnya. Sebagaimana tadi diungkapkan. Yang ketiga, daripada kita menunggu yang tidak pasti, lebih baik terima saja yang pasti-pasti. Menurut Halo? Iya. Ya, karena mungkin aku enggak coba dijalani dulu. Iya, betul. Dijalani Yang kedua, dulu. yang lirik Kita dulu ya. dilirik dulu sepanjang tidak merusak syariat, enggak ada masalah menurut saya. Karena bisa jadi ternyata jodoh itu harus lewat orang tua. Mungkin maksudnya mulai coba dikenali. Coba dikenali dulu. Gitu. Jangan Siapa tahu sampai baik. iya. Sebenarnya coba mohon maaf, bisa pinjam jam tangannya? Boleh. Skin, Mas. Boleh. Tapi nanti dibalikin Mas. Iya. Oke. Jangan. Jangan. Belum Coba. lunas. Dia cuma punya jam tangan. Jangan Pak Ustaz. Marah. Apalagi seorang tua. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Saya yakin, sekalipun orang tua punya banyak utang sama orang itu, dia tidak akan mau membawa anaknya untuk diambil oleh orang tersebut. Pasti orang tua sudah pikirkan, kalau anakku hidup sama dia, aman, tidak ada masalah. Jadi, Ananda tetap berbaik sangka, jangan berburuk sangka sama orang tua. Karena posisi saya memposisikan lagi kepada orang tua. Coba, kenapa Mbak? Tapi saya nggak kenal, saya nggak suka Udah gini sama aja orang dulu. itu, Pak. Coba gini aja. Mohon maaf, saya tidak paksain. Coba berbaik sangka dulu, jalin silaturahmi. Nanti kalau memang tidak cocok, ungkapkan sebaik-baiknya sama pasangan itu, sama orang tua, bagaimana solusi yang terbaik tanpa menyakiti perasaan orang tua. Mohon maaf ya, saya tidak ada membela sisi A, sisi B, tidak. Kita ambil jalan tengahnya aja. Itu tetap jalani dulu. Iya. Ya Mbak ya. Karena target utamanya adalah tidak menyakiti Tidak orang tua. menyakiti orang Tidak tua. durhaka kepada orang tua. Jadi silakan menolak permintaan orang tua, tapi dengan cara yang santun, dengan Ya. cara yang baik. Orang tua mana yang mau melihat anaknya celaka? Mungkin tidak ada. seperti itu, Mbak Aduh, ya atau Allah. Ampuni dosa. Ibu. Iya. Boleh dicoba dulu tadi yang kedua dilirik dulu. Coba kenalan dulu siapa tahu baik untuk ibu atau untuk mbaknya. Ya? Aku sedikit Kinos ya. Boleh, silakan. Ini buat pelajaran buat teman-teman sekalian. Kenapa kita tidak mau menerima jodoh dari orang tua? Karena kita punya pacar. Ya, ini sedikit buat teman-teman. Inilah efek buruknya pacaran. Inilah efek buruknya pacaran. Kita nggak mau ninggalin pacar kita gara-gara jodoh yang dikasih sama orang tua. Ini buat teman-teman yang belum pacaran, jangan cobain pacaran. Yang sudah punya pacar, putusin pacarnya. Kenapa? Karena ketika kita nanti mau menikah dan bukan sama pacar kita itu, nah disinilah kita sakit hati. Coba lihat contoh kasusnya. Kenapa kita nggak mau mengenal dengan lelaki yang dijodohkan sama orang tua? Kenali dulu, baru Kenapa baik sangka. dia susah untuk kenalan? Karena dia punya pacar. Nah, inilah efek buruknya daripada pacaran. Tepuk tangan Gitu mungkin. Semangat ya Mbak, semangat ya Mbak. Dikasih Makasih, kuat ya. Ustaz. Ya Yang semangat terbaik ya, tetap semangat. Senyum selalu karena bisa jadi orang tua itu baik banget sama Mbak. Betul, positif tinggi sama positif. Allah. Ya. Ya, siapa tahu Semangat, ini yang semangat. terbaik, ya. Iya. Terima kasih Hania luar biasa. Makasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, sebagai wanita mendengar kasus seperti ini baru pertama kali atau sudah pernah mendengar sebelumnya? Sudah sering dengar sih. Kalau amit-amit ya, kalau Iya. terjadi, Nisa kira-kira apa pendapatnya? Bingung juga ya. Nggak mau durhaka tapi Ya, tapi gimana lagi, kan sebenarnya sih orang tua tuh pasti pengen yang terbaik buat anaknya kan. ya betul. Mungkin diomongin baik-baik lah dengan orang tua, gimana solusi terbaiknya. Mudah-mudahan nggak terjadi ya. Iya. Yang terbaik juga buat Nisa. Baiklah jamaah, ternyata ya kalau kita kembali lagi masalah, kita tinggalkan dulu masalah jodoh yang tadi ya, perjodohan orang tua kita. Mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Mudah-mudahan tadi mbaknya atau ibunya mendapatkan yang terbaik. Amin. Kita kembali kepada tema kita ya. Ternyata Ustadz yang saya dengar waktu subuh bahkan menjadi waktu bagi turunnya azab. Ya, mengapa Allah memilih waktu subuh dan kaum terdahulu mana saja yang Allah azab ketika
waktu subuh? Akan dijelaskan nanti sama Ustadz Syam. Udah siap? Mungkin Ustadz Syam? Insya Allah. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya masih terngiang-ngiang sama Mbak yang penelpon tadi. Kalau kita bicara azab Allah ini, ada azab Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an di di surah Hud ayat 81, di mana azab ini menimpa kaum Nabi Hud alaihissalam. Inna mau'idahumus subh, inna mau'idahumus subh, dijelaskan bahwasanya sesungguhnya azabnya ini datang di waktu subuh. Alaisa subuhu biqarib, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah waktu subuh ini sudah dekat? Sebenarnya apa saja sih rahasia Allah di waktu subuh? Kenapa saya jadi baper ya ingat penelpon yang tadi? Masya Allah. Ini buat mbaknya, ini bukan azab dari Allah. Mumpung kita lagi bahas azab, ketika mbaknya dicoba yang seperti ini ingat, ini bukan azab dari Allah. Jadi ingat Bu, azab itu hanya turun kepada umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Muhammad, salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW tidak diberikan azab oleh Allah. Tidak akan pernah diberikan azab oleh Allah. Kenapa? Wa umli lahum inna kaidi matin. Allah menangguhkan umur mereka. Allah menangguhkan umur kita supaya kita bisa kembali kepada Allah. Jadi kalau ada musibah yang menimpa kepada kita, jangan katakan ini azab. Katakanlah ini ujian dari Allah supaya aku kembali kepada Allah. Itu bukan azab. Apalagi kalau tetangga kita yang kena ujian, jangan bilang, oh memang itu tetangga aku tidak pernah sholat, pantas dia kena azab. Jangan pernah katakan demikian. Tapi katakanlah dia lagi diuji sama Allah karena Allah pengen dekat dengan dia. Nah, jadi berbicara tentang azab Allah diceritakan dalam Al-Quran. Kaum Nabi Nuh alaihi salam juga terkena azab di waktu subuh, bahkan diceritakan 7 hari 8 malam. Kemudian kaum Nabi Hud tadi diceritakan bahwasanya alaisa subuhu biqarib, bukankah waktu subuh ini amat dekat? Apa sebenarnya rahasia di waktu subuh ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di waktu subuh? Ibu, saya mau tanya, setelah sholat subuh, pas dengar suara azan subuh tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau misalnya begini, as-salatu khairum minan naum. Enakan bangun atau enakan tidur lagi? Enakan tidur lagi kalau fitrahnya manusia. Saya katakan, ketika kita mendengarkan suara azan itu enak banget itu tidur itu, tambah nyenyak. Kenapa Allah mengirimkan azan di waktu subuh? Karena disinilah kita disuruh memilih. Engkau memilih dunia atau engkau memilih Allah? Engkau memilih akhirat atau engkau memilih dunia? Engkau memilih dunia atau engkau memilih surga? Makanya Allah memberikan ujian di waktu subuh. Jadi ada beberapa waktu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, waktu subuh wal fajr, itu waktu subuh, demi waktu subuh, wadduha, demi waktu duha, kemudian wasyamsi, demi waktu zuhur, demi matahari, wal asri, demi waktu asar, kemudian wal laili, itu demi waktu malam. Ini waktu-waktu yang diberikan Allah dalam Al-Quran. Tapi ada keistimewaan di waktu subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memberikan keistimewaan, tapi ada bahayanya juga. Kenapa bahayanya? Karena azabnya Allah disebutkan dalam Al-Quran, itu turunnya alaisa subuhu biqarib, bukankah subuh ini sudah dekat. Kemudian di dalam Al-Quran disambung di ayat 82 bahwasanya pada saat itu kaum Nabi Hud alaihissalam dibalik, kemudian dibalik buminya dibikin terbalik, wa amtarna alaihim, kemudian dihujani dengan batu. Kaum Nabi Lut, kaum liwat, kaum homoseksual. Kalau sekarang ada LGBT, ini mudah-mudahan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa kembali lagi menyembah Allah dengan dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Semua bisa sembuh kalau Allah yang bilang kun fayakun. Allah melihat usaha kita. Kalau kita berusaha untuk sembuh, insya Allah tidak akan diazab, insya Allah, kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Amin. Terima kasih Ustadz Syam ya. Baiklah jamaah, jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada tausiah dari Ustadz Cecep mengenai kerugian serta ancaman bagi orang-orang yang dengan sengaja melalaikan waktu subuh, terutama sholat subuh. Dan juga masih ada tausiah dari Ustadz Azhari mengenai bagaimana cara agar selalu mampu mengisi waktu subuh kita dengan baik dan tidak pernah lalai serta tidak meninggalkan yang namanya sholat subuh. Saat lagi hanya di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Maka dia akan masuk surga yang mengerjakan sholat. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap
Cecep, ceria. Baik, ini penting sekali ya. Bagaimana kerugian dan ancaman orang yang melalaikan sholat subuh? Bu, kalau ibu beli buah-buahan, mau pilih yang terbaik atau yang terbusuk? Terbaik. Ingin tahu bu, amal sholat yang terbaik? Kok kurang semangat? Udah sekali aja. Ibnu Mas'ud pernah bertanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik? Ayul a'mal afdal. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Nabi bersabda, amalan yang paling utama itu adalah as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Makanya kalau salat subuh lalai itu juga kehilangan amalan yang terbaik, betul? Jadi jangan lalai lagi kita dalam salat subuh. Amin ya rabbal. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Maka orang yang berkorban untuk agama Allah, dia memiliki amal yang terbaik. Tapi ingat, ternyata jihad itu bukan hanya perang. Tadi saja sholat tepat waktu itu termasuk jihad, betul tidak? Luar biasa. Jadi apa? Yang pertama itu tadi sudah, yang kedua dan ketiga, hilangnya kesempatan atau dapat sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Sudah dijelaskan di awal. Kemudian hilangnya kesempatan selamat dari api neraka. Begitu banyak orang yang masuk ke dalam neraka. Gara-gara apa bu? Dia meninggalkan sholat subuh. Kemudian apalagi? Hilangnya kesempatan melihat Allah di hari kiamat. Satu kemuliaan yang luar biasa. Di antara makhluk ada yang bisa melihat Allah nanti di yaumul akhir. Siapakah dia? Yaitu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat subuh. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kemuliaan itu. Yang selanjutnya adalah digolongkan orang-orang yang sholat tapi celaka. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Dan digolongkan, maaf, yang telinganya dikencingi oleh setan. Itulah yang meninggalkan dari sholat subuh. Hilangnya jaminan Allah, bu. Bagi orang yang sholat subuh, Allah kasih jaminan surga. Tetap ceria pas. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan keberkahan ilmu Ustadz Cecep, mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua, amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mana yang namanya tengkuk? Tengkuk, punya tengkuk semuanya? Yang mana? Kata Nabi SAW, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum talata uqad. Setan akan melilit dengan 3 ikatan kepada tengkuk manusia-manusia yang tidur. Berapa lilitan? 3 lilitan. Jadi ibu-ibu nih kalau tidur nih tengkuknya dililit sama setan. Fa idza nama yatribu alaika lailan tawila. Kalau kita tidur, setan kemudian berkata di telinga kita, lailan tawila, jangan bangun, biar aja azan, bodoh amat, malam masih panjang. Lailan tawila. Sehingga kalau azan kita nggak bangun, tapi narik selimut, gitu kan? Bagaimana cara melepaskan 3 ikatan itu? Idza staiqadha fadzakarallah. Kalau kita bangun berzikir kepada Allah, lepas 1 ikatan. Yang pertama apa? Bangun dan berzikir. Yang kedua, fa idza tawaddaa. Kalau kita berwudu, lepas ikatan kedua. Yang ketiga, fa idza shalla injalatil uqad. Kalau kita kemudian sholat, maka lepas seluruh 3 ikatan. Jadi bagaimana kemudian agar kita tidak lalai dalam mengisi waktu subuh? Yang pertama, kita harus mengetahui strategi setan. Istiratijiyyatus syaitan. Strategi setan bagaimana melumpuhkan badan kita untuk tidak bangun. Bagaimana strateginya? Tadi sudah dijelaskan, diikat dengan 3 ikatan. Dan bagaimana cara melepaskannya? Dengan 3. Bangun berzikir, berwudu, lalu sholat. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak lalai sholat subuh? Yang kedua adalah manajemen tidur. Tidur juga perlu manajemen, bagaimana kemudian kita bisa bangun. Kalau kemudian kita tipikal orang yang tidak bisa bangun pagi kalau tidurnya terlalu malam, tidurlah agak di awal waktu agar bisa bangun di awal pagi, gitu kan? Rasulullah manajemen tidurnya, lihat, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Kata Nabi, mataku tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Karena aku selalu berzikir Allah, Allah, Allah.
maka kita harus tahu strategi setan, tahu kemudian bagaimana manajemen tidur, dan yang ketiga supaya kita tidak lalai untuk sholat subuh, tahu fadilah subuh. Apa sih keutamaan sholat subuh itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Solat yang terberat, inna athqala alal munafikin. Solat yang terberat bagi orang-orang yang munafik. Salatul isya'i wa salatul fajri. Solat isya dan solat subuh. Ini mah paling berat. Ya Allah, ya Karim. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lau ya'lamuna ma fihima, andai orang-orang beriman tahu bagaimana fadilah di waktu subuh, la atauhuma walau habwa. Coba perhatikan. Kata Nabi SAW, kalau orang tahu fadilah sholat subuh, maka dia akan mendatangi tempat sholat itu didirikan, walau dalam keadaan merangkak sekalipun. Habwa. Haba, yahbu, habwa. Merangkak. Makanya kata Ustadz Maulana tadi, Umi Maktum, matanya buta, minta dispensasi dari Rasul supaya tidak ke masjid. Karena sudah buta, gelap lagi keluar rumah. Tapi apa kata Nabi? Telingamu mendengar? Iya ya Rasul. Kalau gitu, berangkat sholat subuh. Masya Allah. Kenapa? Karena Umi Maktum tahu fadilah sholat subuh. Mudah-mudahan setelah ini kita tidak lalai lagi menjalani sholat subuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah. Karena menarik juga kalau kita membahas masalah subuh ini sebenarnya waktunya nggak cukup, masih banyak kemuliaannya, Dari sholat subuh tersebut, dahsyatnya ya. waktu subuh itu. Oh baik, tapi dari beberapa tausiah-tausiah yang sudah kita dapatkan, kita dengarkan pada pagi hari ini, mungkin bisa ditarik kesimpulannya Ustadz Maulana. Ketahuilah orang yang salat subuh mendapatkan 5 keistimewaan yang instan, yang bisa dilihat langsung kenyataannya di dunia. Yang pertama, orang yang salat subuh, bangun subuh akan mendapatkan waktu yang sangat luang. Luangnya luar biasa, banyak kesempatan untuk bisa beraktivitas. Yang kedua, apalagi? Yang kedua mendapatkan kemenangan. Orang yang melaksanakan subuh, bangun salat subuh, sesuatu yang belum dikerjakan orang, dia sudah kerjakan lebih awal. Kemudian yang ketiga, orang yang bangun subuh, otomatis badannya, fisiknya akan bertambah sehat. Makin sehat karena mendapatkan udara yang segar. Dan yang keempat, terhindar daripada kesia-siaan. Orang-orang yang laksanakan salat subuh itu, yakinlah kesia-siaan itu hilang daripadanya. Dalam artian, tergesa-gesa tidak ada. Ingat, cepat-cepat datangnya dari Allah, tergesa-gesa datangnya dari setan. Sehingga yang kelima, insya Allah kita bisa beraktivitas demi berikutnya dengan semangat. Amin. Karena diawali waktu. Terima kasih atas tausiah-tausiahnya Ustadz Maulana, Ustadz Cece, Ustadz Syam, dan juga Ustadz Azhari. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan juga pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang waktunya kita untuk pamit undur diri. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih untuk semua jamaah yang ada di studio. Boleh tepuk tangan, hari ini semangatnya luar biasa. Terima kasih juga buat jamaah yang ada di rumah. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata dan juga perbuatan. Terima kasih untuk bintang tamu kita Nisa. Terima kasih udah mampir ke sini. Sukses terus Iya, karirnya ya. sama-sama. Amin. Amin. Jangan lupa sholat subuh. Iya. Ya. Terima kasih buat teman-teman Nas dan akhir kata saya Rizky Kinos pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.